Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakwan Sabil Al-Fadri. Di sini kita akan lanjut kembali mengenai pembahasan materi dari TM11 yang berjudul Human Capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya Human Capital. Istilah Human Capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Ketiga, ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada finansial. Misalnya uang dan surat berharga, aset disebut financial capital. Kedua ada aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Dan yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama ada buy atau membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Kedua ada build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Keempat ada bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Kelima atau yang terakhir ada bind, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Yang pertama itu ada strategic partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Ketiga ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan terakhir ada change agent. Change agent merupakan departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan
kultur secara bersama meningkatkan kapasitas organisasi menjadi lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Kedua ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi. Misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang terakhir ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Identifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital dalam perusahaan. Yang pertama ada karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan yang baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan yang lain. Misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek.